Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Judul pengajian kita pagi hari ini napa? Zikir gagal. Napa gagal zikir? Sami napa mboten? Zikir gagal kalih gagal zikir. Sami napa mboten? Mboten. Bedane napa? Mungkin ya, mungkin. Bedane niku nek zikir gagal sampun zikir tapi gagal. Nek gagal zikir mboten zikir. Saya sing pundi niku? Mboten saya sedoyo, ya. Dua-duanya enggak baik. Ya, yang enggak zikir juga enggak baik, yang zikir gagal juga enggak baik. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa zikir itu ibadah yang sangat mulia. Hanya orang-orang yang tidak memahami ajaran Islam yang anti zikir. Hanya orang-orang yang tidak memahami Islam yang anti zikir. Kalau orang paham Al-Quran, paham sunnah Rasul SAW, tidak mungkin anti zikir. Tapi antara si A dengan si B, dengan si C, dengan si D, walaupun semuanya zikir, A zikir, B zikir, C zikir, D zikir, kualitasnya kira-kira sama enggak? Tidak. Zikirnya A belum tentu sama dengan kualitas zikirnya B. Zikirnya B belum tentu sama kualitasnya dengan zikirnya C. Nah, yang mempengaruhi kualitas zikir niku napa Ustaz? Apa yang akan mempengaruhi kualitas zikir seseorang? Satu, tingkat keikhlasan. Napa? Tingkat keikhlasan. Ki zikirnya ikhlas apa ora? Atau zikirnya zikir politik? Napa wonten zikir politik? Si napa zikir politik? Napa? Arep nyalon.
terus melu zikir ngaten. Kuwi ndian jenengane zikir napa? Politik. Ora tahu zikir mien-mien, ujug-ujug arep nyalon melu zikir. Mungkin ya. Zikirnya ini karena Allah atau karena urusan duniawi. Nggih. Ini yang pertama yang akan mempengaruhi kualitas zikir seseorang. Napa ne? Keikhlasan alias niat. Dia itu berzikir niatnya untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau untuk kepentingan-kepentingan remeh-temeh duniawi. Kalau ikhlas berarti kualitasnya apa? Tinggi. Kalau mboten ikhlas berarti kualitasnya rendah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan mempengaruhi kualitas zikir seseorang adalah sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah SAW sudah ngajarin kepada kita cara zikir sing bener napa dereng? Sampun. Nuwun sewu Pak Bu. Adab buang hajat. Napa? Adab buang hajat. Diatur napa mboten? Diatur. Contohnya masuk kamar mandi, masuk toilet, dahulukan kaki kiri. Dodok madhep ngulon napa ngetan? Ngalor napa gitu. Ketika keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan. Ini adab buang hajat. Nun sewu, buang hajat kalih zikir niki istimewa pundi? Ya jelas zikir. Kalau ada buang hajat saja diatur oleh agama kita, apalagi zikir, orang mungkin orang diatur. Nah, ketika zikir itu nggak boleh kita sekarepe dhewe, nyung karepe kaya kiye, ya nggak boleh. Jenengan arep macul karepe jenengan ya ngono. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah ibadah, zikir, salat, napa malih? Puasa, baca Quran, haji, itu semuanya harus sesuai dengan aturan. Enggak boleh, wah, kaji nang wulan Dzulhijjah rame. Nyong tak kajine nang wulan Muharram bae. Barang napa mboten? Mboten. Enggak boleh seperti itu. Harus ikut aturan. Orang yang berzikir sesuai dengan aturan dari Nabi SAW, maka kualitas zikirnya tinggi. Orang yang berzikir tidak sesuai aturan, maka kualitas zikirnya rendah. Ini yang kedua. Yang akan mempengaruhi kualitas zikir seseorang. Nomor setunggal napa wau? Niat sing ikhlas napa mboten? Nomor kali sesuai tuntunan Rasul SAW atau tidak? Nomor 3. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Apakah zikirnya itu merubah perilakunya atau tidak? Efek positif. Setelah zikir, perilakunya, tutur katanya, ibadahnya, akidahnya semakin baik atau tidak? Kalau semakin baik berarti kualitas zikirnya juga tinggi. Kalau ternyata biasa saja, malah semakin jelek, berzikir malah nyolong sandal. Nah, rame zikir, loh jenenge sandale pada ini kepriwe sih berzikir malah nyolong sandal, berarti kualitasnya napa? Rendah. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa Ustaz dalilnya itu? Bahwa zikir harus membuahkan amal saleh.
Kalau tidak, zikirnya nanti dianggap gagal. Zikir gagal niku, zikir yang tidak diangkat. Kita sekarang di mana? Sekarang kita di mana? Di bumi. Kita sekarang di bumi. Di atas kita ada langit. Amalan yang dilakukan di bumi itu akan dinaikkan ke langit. Untuk dilaporkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada amalan-amalan yang tidak bisa naik. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah amalan yang gagal. Amalan yang gagal. Seperti apa amalan yang gagal itu? Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 35, ayat 11. Ayat pinten? 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepadanya lah, nya di sini sinten? Allah. Kepada Allah lah ucapan mulia akan naik. Ucapan mulia niku napa? Zikir. Subhanallah. Napa malih? Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Napa malih? La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini contoh ucapan-ucapan mulia. Ucapan-ucapan mulia yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia akan dinaikkan oleh Allah. Akan dinaikkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya perjalanan zikir itu lancar, naiknya lancar, boten macet-macet. Apa maning kesangkut teng pundi? Ya. Nek kesangkut teng langit mendendur niku, kesangkut teng wit kelapa. Kesangkut teng suket teki kepripun? Ya. Supaya naiknya lancar, dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'amalu shalihu yarfa'uhu. Amal soleh seorang hamba itu akan mengangkat zikirnya. Kenapa? Amal soleh seorang hamba akan mengangkat. Artinya apa? Artinya kata para ulama tafsir seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian juga Imam Qatadah rahimahumallah, dan ulama-ulama Islam yang lainnya, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang zikir dengan lisannya akan tetapi tidak mengerjakan amal soleh, alias tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban agama, maka orang yang seperti ini zikirnya tidak akan dinaikkan ke atas, alias zikirnya gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sekedar angan-angan. Angan-angan itu napa toh? Angan-angan. Ya. Khayalan. Iman itu bukan khayalan. Walaysa bitahalli, dan bukan aksesoris. Aksesoris kuwi kur ketoneng jaba. Terus iman itu apa? Walakinnal imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati.
Oh berarti rasa jilbaban nggih. Sing penting atine bersih. Ngaten apa mboten? Mboten. Walakin wasaddaqathul a'mal. Iman itu aslinya ada di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Jadi kalau orang sudah berzikir dengan lisannya, itu harus dibuktikan dengan perilakunya. Contoh, kalau sudah zikirnya rajin, ya sholatnya kudu luwih rajin. Ada orang zikir nganti nabrak waktu sholat. Waktune sholat malah ora sholat. Leres napa mboten? Mboten wonten? Wonten tapi mboten leres. Ada nggak orang kayak gitu? Ki wis azan ki mangsane isya urung rampung zikire. Lho kepriwe sih? Wajib mana? Salat isya napa zikir? Salat isya. Orang yang zikirnya sudah benar, maka salat 5 waktunya akan baik. Cuma salat 5 waktu Ustaz? Tidak. Termasuk juga dia akan berpuasa di bulan Ramadan. Waktunya zakat dikeluarkan, dia akan keluarkan. Dia juga akan meyakini akidah yang benar. Karena di dalam zikir-zikir tersebut terkandung akidah Islam. Nanti kita akan jelaskan nanti di belakang insya Allah. Hanya itu Ustaz? Tidak. Orang yang zikirnya benar, birrul walidainnya akan baik. Berarti kalau misalnya ada orang rajin zikir tapi mboten birrul walidain, berarti zikirnya dereng benar. Ya. Orang yang zikirnya baik, sebagai seorang suami akan tanggung jawab kepada istrinya. Berarti nek wonten tiyang terus rajin zikir akan tetapi menterlantarkan istrinya, berarti zikirnya dereng bener. Ibu-ibu, kalau zikir jenengan bener, maka jenengan ketika dipanggil sama suaminya jawabin apa Bu? Dalem. Wonten napa Pak? Gawekaken wedang. Pripun jawabe Bu? Nggih. Napa kados niku Pak? Kados niku Pak? Wonten sing kados niku, wonten sing mboten nggih. Tapi kadose kathah sing nggih. Kathah sing nggih insyaallah. Nah. Kalau bapak dan ibu zikirnya benar, maka anak-anak akan jenengan didik dengan baik. Berarti kalau ada bapak dan ibu rajin zikir, tapi anaknya tidak diperhatikan karena saking sibuknya nopo zikir, niki berarti zikirnya dereng leres. Ya. Termasuk sebagai seorang pegawai. Kalau panjenengan katanya rajin zikir, tapi kok kon mlebu jam 7 mangkate jam 9. Kon bali jam 2, baline jam 4. Baline jam 12. Ini berarti zikirnya belum benar. Ya. Zikir itu harus mempengaruhi perilaku keseharian kita. Ustaz, apa hubungannya antara kerja dengan zikir? Apa hubungannya antara birrul walidain dengan zikir? Apa hubungannya antara mendidik anak dengan zikir? Ini yang harus kita pelajari.
Setiap kalimat zikir yang diucapkan oleh lisan itu pasti punya arti dan makna. Zikir itu bukan lipstik. Lipstik niku napa? Pemanis bibir. Pemanis bibir niku napa manisnya gutul ati? Kan boten, itu namanya lipstik. Ya. Zikir itu bukan lipstik. Zikir itu bukan sekedar aksesoris. Tapi zikir adalah kalimat-kalimat yang di dalamnya ada maknanya. Pernah terjadi dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara sinten? Nabi Musa dengan Allah. Pada suatu hari Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Rabbi, ajari aku sebuah kalimat zikir. Ajari aku sebuah kalimat zikir yang bisa aku gunakan dalam keseharian saya untuk berzikir, berdoa kepadamu ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau kamu pengen zikir, nih baca la ilaha illallah. Alias kalimat apa? Tahlil. Kalimat tahlil. Begitu diajarin kalimat tahlil, apa jawaban Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbi, kalimat la ilaha illallah kan semua orang juga baca. Maksudnya Nabi Musa, beliau pengen sesuatu yang khusus. Sesuatu yang beda. Sesuatu yang spesial. Yang tidak biasa dibaca oleh orang lain. Lihat apa jawaban Allah. Ya Musa. Musa. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wal aradina sab' fi kifatin. Wahai Musa, dengar baik-baik. Seandainya 7 lapis langit. Napa? 7 lapis langit. Beserta dengan penghuninya. Penghuni langit sinten? Malaikat. Selainku dan 7 lapis bumi diletakkan di anak timbangan. Timbangan biasanya wonten pinten? Kalih, nggih. Kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan. Kemudian timbangan yang satunya diisi dengan la ilaha illallah. Berat mana? Berat mana? La malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat la ilaha illallah. Jadi kan bisa bayangkan, la ilaha illallah itu lebih berat daripada napa wau? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Berarti la ilaha illallah niku wonten bobote napa mboten? Pasti ada bobotnya. Kalimat yang enggak ada artinya itu enggak ada bobotnya. Kalimat la ilaha illallah berbobot karena kandungan yang ada di dalamnya itu sangat dalam. Apa kandungannya Ustadz? Inti dakwahnya, inti ajarannya seluruh nabi dan rasul. Napa? Tauhid. Napa Pak Bu? Tauhid. Hanya beribadah kepada Allah. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Napa jajan ayate? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kuniku sinten? Bukan kepada pohon ringin. Alhamdulillah wis ora nana. Bukan beribadah kepada Nyi Roro Kidul. Bukan beribadah kepada Dewi Sri. Bukan beribadah kepada kuburan. Bukan beribadah kepada batu. Ibadahnya kepada siapa? Allah. Inilah kandungan yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ada orang rajin mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok beribadahnya kepada selain Allah, niku kinten-kinten cocok napa mboten? Mboten cocok. Wong lisannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ada kebutuhan apa-apa, mintanya bukan kepada Allah, malah ngene mbah dukun. Wonten napa mboten? Wonten. Teng mriki wonten tiyange sing pun diangkat tangan. Mboten usah angkat tangan. Sing penting diperbaiki mawon. Ya. Ini kalimat la ilaha illallah. Dan seluruh kalimat zikir, tasbih, takbir, tahmid, itu semuanya itu mengandung makna. Ini saya kasih contoh di sini misalnya. Kalimat takbir. Kenapa takbir? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kalimat takbir ini seharusnya mendorong seseorang yang mengucapkannya untuk mengagungkan siapa? Allah. Hanya mengagungkan Allah, tidak mengagungkan syariat Allah. Syariat Allah itu enggak bisa dibandingkan dengan bikinan manusia. Antara konde karo jilbab, ora bisa dibandingkan. Apa maning antara azan dengan kidung, itu enggak bisa dibandingkan. Ya. Jelas lebih mulia jilbab, jelas lebih mulia azan. Ini syariat. Syariat ini turunnya dari siapa? Allah. Allah itu maha sempurna. Masa maha sempurna mau disamakan, bahkan dikalahkan dengan bikinan manusia yang penuh kekurangan? Kidung yang bikin siapa? Manusia. Konde yang bikin siapa? Manusia. Masa bikinan manusia mau disamakan, malah mengalahkan apa yang diajarkan oleh Allah? Ya tidak mungkin tuh. Mulane sinau. Orang ngerti ya sinau. Takon. Ya. Takbir. Takbir itu akan membuat kita mengagungkan siapa? Allah. Kalau sudah mengagungkan Allah, dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah. Apa artinya? Ayo pada salat. Pripun jawabe? Jawabe pripun? La haula wala quwwata illa billah. Terus mangkat. Aja la haula wala quwwata illa billah, tanggung. Wonten tiyang kados niku? Kathah. Tanggung warung, tanggung sawah, tanggung masak, tanggung nonton TV. Ya Allah, nonton film India. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takbir itu menumbuhkan perasaan pengagungan kepada
Allah, kepada syariat Allah. Tahmid. Napa tahmid? Alhamdulillah. Napa alhamdulillah artinya? Segala puji hanya untuk Allah. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat tahmid, maka seharusnya kita semakin cinta kepada Allah. Karena kita tahu Allah itu maha terpuji. Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung. Kenapa? Karena saking banyaknya. Seandainya Pak Bu, ada orang berkata kepada jenengan, Pak, 10 tahun ke depan, dari hari ini sampai 10 tahun ke depan, hidup jenengan tak tanggung, rasa pahal, wis nang omah bae, saben wulan tak kirimi 10 juta. Kinten-kinten jenengan seneng banget sama mboten? Seneng. Boleh matur nuwun kira-kira kayak ngapa? Kayak ngapa jajal? Matur nuwun. Saya tanya sama jenengan, Allah Subhanahu wa taala niku memberi nikmat kepada jenengan pinten tahun? Mulai dari sedurung lahir. Sejak kita masih ada di perut ibu kita, itu Allah sudah ngasih kita. Kenapa tidak timbul perasaan cinta kita kepada Allah? Maka ketika kita mengucapkan, sering saya sampaikan, ketika jenengan zikir, ora usah kebat-kebat. Gak usah cepet-cepet zikir. Zikirnya dinikmati. Ya. Ora usah seru-seru. Ya. Sing penting masuk kemana? Hati. Ya. Sing paling penting dari zikir yang kita ucapkan itu bukan goyangan kepala kita. Sing paling penting dari zikir kita itu seberapa masuk ke dalam hati. Buk malah kebentus karo sirahe kancane. Ya. Sudah zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya. Takbir, tahmid, tasbih. Napa tasbih? Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Allah itu suci dari segala macam kekurangan. Allah itu enggak punya kekurangan. Allah suci dari segala aib. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Semua perbuatan Allah mesti baik. Termasuk ketika Allah menakdirkan sesuatu untuk kita. Contoh padanya ditakdirkan kita misalnya miskin. Itu yang menakdirkan siapa? Allah. Ditakdirkan istri kita meninggal dunia. Yang menakdirkan Allah. Ditakdirkan kita kecelakaan. Yang menakdirkan Allah. Tidak boleh orang yang faham kalimat tasbih ketika ditakdirkan seperti itu kemudian suudzon. Napa? Suudzon. Suudzon siapa? Berburuk sangka, berprasangka buruk. Kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh. Wah, Allah ini naudzubillah min dzalik zalim. Masa kaya nyong wis rajin salat si kere bae. Lho kaya wong ora tau salat malah sugih. Allah ora adil. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Allah Maha suci. Setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah, setiap apa yang diperbuat oleh Allah, itu pasti baik. Tidak ada yang buruk.
Makanya orang yang rajin zikir dan zikirnya itu masuk ke dalam hati, hidupnya akan tenang. Seberat apapun musibah, cobaan yang dialami sama dia, dia akan selalu husnudzon kepada Allah. Saya kasih contoh. Panjenengan tahu pohon korma? Tahu pohon korma? Tahu. Kayak apa? Kayak wit kelapa? Ya mirip. Panjenengan tahu korma itu ditanamnya itu kan pakai biji. Pakai apa? Biji. Para petani korma itu kalau mau nanam korma, tanahnya dibolong, bikin lubang, terus pohonnya, bijinya ditaruh, terus dipendem. Ya kayak nanam biasalah, nanam jagung, nanam apa lagi? Kacang hijau, gitu ya. Tapi bedanya apa? Setelah ditanam seperti itu, dimasukkan, dikasih batu. Di atasnya itu diuruk batu. Dan batunya gede. Cukup priwe. Engko ya, ora urip tidak. Mereka punya maksud. Ditanam seperti itu, ketika sudah mulai akan keluar tunasnya, kan nabrak napa? Batu. Sakit napa mboten? Mboten. Akhirnya apa yang dilakukan pohon korma itu? Ke dalam akarnya. Jadi ketika dia nggak bisa ngangkat batu, maka akarnya yang di bawah semakin banyak. Kalau kemarin akarnya mungkin baru 1 senti, karena nggak bisa ini, akhirnya tumbuhnya ke dalam, akarnya bisa sampai 10 senti, bisa sampai. Ketika akarnya sudah kuat, kemudian dia bisa apa? Bisa mendorong batu itu. Lalu kemudian tinggi. Apa manfaatnya akar yang dalam itu? Manfaatnya kalau ada angin besar, dia tidak gampang roboh. Itulah yang namanya tekanan dan ujian. Tekanan dan ujian akan membuat seorang semakin kuat. Jangan suudzon sama Allah. Ketika jenengan diuji sama Allah, berhusnudzonlah, Allah ingin membuat saya lebih kuat. Makanya orang yang gak pernah diuji oleh Allah, sekali dapat ujian langsung kayak kena angin langsung ambruk. Tapi orang yang sering diuji sama Allah, mendapat ujian berat pun dia akan tetap kuat. Kuat karena dia berpegang dengan hauqalah. Niki kalimat berikutnya. Napa? Hauqalah. Napa hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Napa artinya? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kenapa dia bisa kuat? Karena dia tahu dia punya Allah. Makanya orang yang yakin dengan isi hauqalah, Pak Bu, ora kecing. Ora kecing, tidak penakut, tidak pengecut. Walaupun dia berjalan sendiri tidak dikawal oleh pengawal. Orang yang biasa dikawal oleh pengawal itu ketika jalan sendirian pripun? Dak dikduk, takut. Saya tanya, 10 pengawal sama Allah kuat siapa? Yuran apa-apa nih?
Jelas lebih kuat Allah. Orang yang sudah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ora payu keris gue. Keris ora payu. Ngapain benda kayak gini? Cukup dengan la haula wala quwata illa billah. Lah Ustaz kuwi pengajian tentang kalimat takbir, tahmid, tasbih, tahlil, hauqala kuwi teng pundi Ustaz? Teng Kedung Wuluh wonten. Teng Kedung Wuluh wonten. Kami punya pengajian rutin di Kedung Wuluh setiap Senin. Setiap Senin. Jam 10 sampai 11. Niku judulnya fikih, doa dan zikir. Apa? Fikih, doa dan zikir. Fikih siapa? Fikih niku artinya mudeng. Paham doa dan zikir. Sampun ping pinten pengajiannya Ustaz 150 pirang. Dan akan terus berlanjut. Ya. Kita pahami. Kalau memang nggak bisa hadir, dengarkan di mana? Radio Insani. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Radionya bodol, nonton TV. Teng pundi? Roja TV. Orang duwe TV mangkat ngaji. Ya, monggo siapa yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau koreksi ini surat Al-Fatih ayatnya 10 bukan 11. Coba saya cek lagi ya. Nggih, matur nuwun. Betul ini. Tolong diperbaiki nggih. Di situ ditulis ayat berapa? 11. Yang betul ayat bener 10. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Sampun diperbaiki? Apa mboten ngasta pulpen? Ayat 11 jadi ayat 10. Jazakumullah khair. Nggih, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon penjelasan berhubungan dengan begini Ustaz. Saya kadang-kadang sok nonton TV, yaitu terus terang saja dunia terbalik, Pak Ustaz. Di sana itu terakhir saya melihat bahwa seorang penjual sayur yang megap-megap itu karena dagangannya tidak laris kemudian menghujat Allah. Kenapa saya sudah seorang dan sebagainya kok saya tidak seperti itu? Nah ini bagaimana Ustaz? Karena itu kan kalau di sinetron kan fikih bohongan, apakah itu tidak berarti menghujat kepada Allah, menghina Allah begitu Pak? Iya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya. Bohong-bohongan dengan menghujat Allah. Ini parah banget ini. Ya, pura-pura tapi menghujat Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah engkau mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok ayat-ayat Allah? La ta'tadiru. Sudah enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Engkau telah kufur setelah engkau beriman sebelumnya. Jadi bahaya. Ya. Walaupun tujuannya etok menek. Ya, walaupun tujuannya hanya pura-pura, enggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang tadi saya sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi, yang mereka tujuannya adalah bercanda. Itulah orang-orang munafikin. Jadi kaum munafikin, mereka itu bercanda dengan mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Quran kok nggo gelewean. Itu Allah katakan la ta'tadiru, sudah enggak usah njaluk ngapura. Kalian sudah dianggap keluar dari Islam.
Itu kan mengerikan. Dan tentunya apa yang saya sampaikan di sini bukan dalam rangka untuk memvonis orang-orang tadi, tidak. Mungkin mereka nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Orang ngerti, orang sinau. Itu yang jadi masalah. Ya. Ya iyalah, sutradara ini apa maning? Pemain itu kan menjalankan apa? Arahan dari sutradara. Ya. Bahaya ini. Ya. Apalagi orang yang etok mene jadi orang kafir. Naudzubillahi min. Ya. Ana maning pemain etok mene jadi dukun. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Enggak boleh yang seperti ini. Ya. Kemudian tadi dikatakan sudah dagang sayur, kemudian sudah sholat, tapi rizkinya tidak lancar-lancar. Ini orang berarti belum paham rizki. Rizki Allah itu yang paling besar, napa? Hidayah. Napa? Hidayah. Dia bisa sholat, niku rizki napa mboten? Rizki. Rizki bisa sholat itu lebih mahal daripada dagangan. Bahkan lebih mahal daripada dunia seisi. Rasulullah SAW mengendika, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Panjenengan saged sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Salat apa? Sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Itu padahal salat sunnah. Napa malih? Sing wajib. Ini lebih mahal. Ya. Makanya mulai hari ini tidak boleh jenengan nyong wis salat rezekine kayak kiye bae. Ampun, Bu, panjenengan sampun salat niku rezeki saking Allah, dan ini lebih mahal daripada rezeki yang sifatnya materi. Monggo ada yang lain? Ini pertanyaan terakhir, sudah mepet waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang akan kami tanyakan, sering kita jumpai majelis zikir yang berzikir dengan irama musik. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sering kita jumpai. Kemudian yang kedua, di luar tema, cara sujud tilawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kita katakan di awal, bahwa zikir itu kualitasnya tergantung 1, napa? Ikhlas. 2, tuntunan. 3, pengaruh dalam perilaku. Nah sekarang sisi nggak tahu ya tuntunan dari Rasul SAW yang ngajarin supaya zikir itu mengikuti irama musik yang ada. Saya nggak tahu itu dalilnya dari mana. Ya. Dan saya khawatirnya nanti yang lebih dipikirkan itu bukan artinya, tapi iramanya. Ya. Oh, kiye kurang Jawa, kiye suarane kurang dhuwur, kiye apa sing do re mi kiye jenenge apa? Nada, oktaros. Maunya kayak gue lah, sekelalen. Nadanya ini kurang tinggi, dia kudune mi, macane do gitu ya. Akhirnya konsentrasinya bukan kepada kandungan maknanya. Itu nanti ada buntutnya. Buntutnya nanti efek dalam perilaku keseharian. Ya, efek dalam perilaku keseharian. Sudah rajin zikir tapi perilakunya enggak berubah. Karena memang diawali dari awalnya yang kurang benar. Ya. Sujud tilawah seperti sujud yang lainnya, ya. Seperti sujud yang
yang lainnya, ada sebagian ulama menganjurkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la seperti sujud yang lainnya. Ada sebagian ulama mengatakan ada bacaan khususnya. Akan tetapi kalau memang belum bisa, cukup dengan membaca Subhana rabbiyal a'la, tidak masalah. Kemudian ditambah dengan doa-doa yang jenengan pengen panjatkan, itu kesempatan yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi du'a. Kalau sedang sujud, banyak-banyak berdoa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.